Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman yang terkasih. Dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya sehat, jasmani rohani, dan tetap penuh semangat dalam menjalankan segala aktivitas hari ini. Pada hari Selasa tanggal 6 April dalam Oktav Paskah tahun 2021. Saya Romo Agus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara sekalian hari ini merenungkan Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka dia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, para sahabat dan pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, Maria setelah mendapat penampakan dari Tuhan yang dia kenal sebagai gurunya, Rabuni, kembali kepada murid-murid yang lain dan menyampaikan, "Aku telah melihat Tuhan." Ia boleh dengan gembira, dengan penuh sukacita mewartakan, menyampaikan kabar gembira itu, namun ia pasti tidak lupa bahwa kabar gembira dan sukacita yang dia peroleh itu ternyata diawali dengan menangis, diawali dengan tangisan di dekat kubur atau di tepi kubur. Maria Magdalena menangis karena kubur kosong. Kita mendengar dalam Injil tadi dia berkata kepada dua malaikat itu, dia menangis karena dia tidak menemukan lagi Yesus di dalam makam itu. "Tuanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Begitu. Di tengah menangis ternyata tampak dua orang malaikat tadi yang berpakaian putih dan mengatakan kepadanya,
"Mengapa engkau menangis, ibu? Tuhanku telah diambil orang, aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Ternyata saudari-saudara, kesedihan dan kebingungannya hilang seketika karena tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepadanya. Tapi Yesus datang dari belakang dan menyapa Maria dengan namanya sendiri, Maria, dan segera Maria mengenali dia. Maka dia kemudian menjawab, "Rabuni," yang berarti guru. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, adegan peristiwa di tepi kubur ini membawa pesan bahwa kadang-kadang dalam hidup ini, saudari-saudara, ada saja peristiwa-peristiwa yang membuat kita menangis, yang membuat kita sedih, yang membuat kita kehilangan, kebingungan juga. Seperti tidak ada harapan. Ada banyak peristiwa seperti itu. Kita sedih seolah-olah peristiwa-peristiwa yang terjadi atau yang kita hadapi seakan-akan itu kiamat. Seakan-akan itu akhir hidup. Seakan-akan itu adalah segalanya. Padahal kesedihan dan tangisan saudari-saudara senantiasa disertai dengan kerinduan untuk merasakan campur tangan Tuhan, untuk melihat, mengalami Tuhan yang merasakan, yang melihat, yang ambil bagian dalam penderitaan kita. Padahal saudara-saudari, memang sekali lagi tangisan, kesedihan, penderitaan sebetulnya sekali lagi bisa menjadi sarana bagi kita untuk rindu akan jamahan Tuhan, rindu akan kasih sayang Tuhan. Kita ingin melihat Dia. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, kita seringkali mengalami situasi-situasi itu dan kita mau Tuhan campur tangan. Kita mau Tuhan turun tangan. Kita mau Tuhan menampakkan diri dalam situasi-situasi semacam itu. Maka kalau Tuhan dekat dengan kita, seperti apapun wajah peristiwa pekat itu, seperti apapun wajah penderitaan yang kita alami itu, seperti apapun rasa kehilangan yang kita alami itu, kita tetap akan memiliki rasa rindu, rasa optimis, dan berani berkata bahwa ternyata Tuhanku lebih besar daripada penderitaanku. Ternyata Yesusku itu lebih besar dari segala permasalahanku. Ternyata Tuhan itu tidak tinggal diam. Dia Tuhan yang beserta kita. Dia Immanuel yang tak mungkin meninggalkan kita. Maka saudari-saudara, manakala kita mengalami suka duka hidup ini, mengalami penderitaan, meskipun kita tentu tidak mengharapkan, mengalami kesedihan, mengalami kehilangan, jangan sampai kehilangan putus asa. Jangan sampai kehilangan harapan, maksud saya. Anda boleh kehilangan apa saja, tetapi jangan sampai juga kehilangan harapan. Jadikanlah setiap permasalahan, pergumulan, penderitaan, kesedihan kita sebagai sarana untuk makin merindukan Tuhan yang ambil bagian dalam situasi-situasi kita. Ini yang pertama, saudari-saudara. Yang kedua, dalam peristiwa, dalam penampakan Yesus kepada Maria Magdalena ini, saudara-saudari, Tuhan Yesus berkata kepada Maria, "Jangan engkau memegang aku sebab aku belum
pergi kepada Bapa. Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, di sini berhadapan dengan Yesus yang bangkit, tindakan-tindakan lahiriah seperti menyentuh, memegang, tidak diperlukan lagi. Sungguh tidak diperlukan. Sebab tubuh jasmani Yesus sudah dimuliakan dalam kebangkitan. Dia tidak bisa lagi disentuh secara fisik, secara jasmani. Maka meskipun dia membiarkan dirinya dapat dilihat oleh manusia, Maria bisa melihat dia ketika dia menampakkan diri. Tetapi tak bisa lagi Yesus disentuh secara fisik, secara jasmaniah. Itu tidak mungkin lagi saat ini. Tetapi Yesus mengingatkan, Yesus menegaskan bahwa mereka, kita juga termasuk di dalamnya, tidak boleh terikat dengan kehadiran fisik Yesus, kehadiran jasmaninya. Karena Yesus setelah bangkit, dia hadir, dia menyertai kita secara rohani. Kehadirannya spiritual, tidak lagi secara fisik. Karena dia tidak bisa lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Kehadiran yang spiritual pun, kehadiran secara rohani pun tetap membuat kita merasa aman, merasa nyaman, merasa disertai oleh Tuhan. Yesus menekankan bahwa dirinya harus disentuh dengan cara yang lebih rohani, yang spiritual. Sayangnya saudari-saudara, umat beriman terkasih, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi, kita seringkali mengedepankan kedekatan fisik, kedekatan jasmani. Dalam kontemplasi, dalam permenungan yang mendalam, kita percaya, atau kita baru percaya, atau baru kita percaya bahwa kehadiran Tuhan itu ternyata nyata di dalam peristiwa-peristiwa, suka maupun duka, sedang putus asa atau sedang bersemangat, Tuhan hadir. Tapi itulah saudari-saudara, seringkali manusiawi kita ini selalu mengharapkan perjumpaan yang fisik, perjumpaan yang jasmania. Tetapi sekali lagi Yesus hanya bisa dijumpai secara spiritual saat ini, tidak lagi secara jasmani. Saudari-saudara, apabila kita marah dengan seseorang, kita cenderung untuk mengalami kehadirannya secara fisik. Itu menunjukkan bahwa kita sebetulnya belum sempurna. Itu menunjukkan bahwa kita masih sangat terikat dengan hal-hal yang bersifat fisik dan jasmania. Nah, dalam setiap peristiwa kita saudari-saudara, dalam segala aktivitas kita, hari-hari ini khususnya, mari kita alami Yesus yang hadir dan terus menyapa kita secara spiritual, secara rohani. Dia tidak terikat lagi oleh ruang dan waktu. Dia hadir dalam tubuhnya yang mulia, yang tak bisa kita sentuh, yang tak bisa kita pegang. Tetapi dia yang tetap bisa kita percaya, menyertai seluruh perjalanan hidup kita, suka dan dukanya. Saudari-saudara, hari-hari ini dalam sepekan terakhir, pekan suci khususnya, bahkan dalam oktav Paskah ini, kami di NTT mengalami situasi yang tidak mudah. Ada badai tropis yang menyebabkan bibit-bibit siklon, lalu membuat cuaca ekstrim, hujan yang tak henti-hentinya menyebabkan longsor, banjir di mana-mana. Banyak korban jiwa juga maupun korban materi,
korban macam-macam. Tetapi kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk juga memandang Tuhan yang secara fisik tidak hadir dalam situasi ini, tetapi di dalam spirit, di dalam hal rohani Tuhan tetap menyertai. Tuhan ada, Tuhan menyapa kita. Tangisan yang dirasakan oleh para korban, tangisan keluarga-keluarga yang kehilangan saudara-saudarinya akibat longsor, banjir dan sebagainya, kehilangan harta benda, rumah dan sebagainya, bisa menjadi sarana untuk berjumpa dengan Tuhan secara rohani. Sarana untuk merasakan kerinduan yang mendalam akan pertolongan Tuhan. Saya membaca di status WA banyak teman, entah itu teman sekolah, teman angkatan, SMP maupun SMA. Kalimatnya pendek, Tuhan tolong. Kalau kata Tuhan tolong bagi saya itu menunjukkan kerinduan akan Tuhan yang menyertai kita, akan Tuhan yang memeluk penderitaan kita, akan Tuhan yang juga menyapa kita dalam situasi penderitaan. Tuhan yang tidak menghindari salib, Tuhan yang memeluk salib dan melalui salib Dia mengangkat kita, Dia meninggikan kita juga. Mari saudara-saudari kita berdoa bagi saudara-saudari kita di NTT yang saat ini mengalami situasi tidak mudah, bukan hanya karena pandemi COVID-19, tapi juga oleh bencana alam yang ditimbulkan oleh cuaca yang ekstrim ini. Doa-doa kita akan meneguhkan mereka. Bantuan kita akan meringankan derita mereka. Tuhan memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami boleh menyapa Engkau sebagai Tuhan, karena kami boleh mengalami kehadiran-Mu meskipun tidak secara fisik. Kami percaya pada dalam segala peristiwa kehidupan kami, lebih-lebih saat ini ketika kami menderita, ketika kami mengalami bencana, bukan hanya pandemi COVID, kami merindukan jamahan. Kami merindukan campur tangan-Mu. Kami merindukan kehadiran-Mu. Semoga Engkau menunjukkan diri-Mu kepada kami secara rohani, melalui saudari-saudara, lewat doa dan peneguhan, lewat bantuan dan kepedulian. Di sanalah kami menemukan Engkau yang sungguh berbelas kasih, Engkau yang sungguh ingin menyentuh dan memeluk penderitaan kami. Tuhan, semoga badai segera berlalu oleh karena kuasa-Mu. Semoga semakin banyak kami merasakan kehadiran-Mu dalam situasi-situasi yang tidak mudah ini. Kami percaya Tuhan. Ingatlah juga ya Tuhan dengan penuh kasih akan hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang membutuhkan dukungan doa-doa kami. Pak Eko sekeluarga yang terpapar COVID, Pak Jenny Warman yang juga sedang kritis saat ini. Semoga Engkau boleh menjamah mereka, memberkati segala usaha pengobatan, terapi yang mereka lalui. Semoga melaluinya berkat kesembuhan boleh mereka nikmati. Tuhan, kami percaya Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, mereka yang tertimpa bencana alam, segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.